Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 11 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kitab Filipi pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 2 ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami dan memberkati kami dari hari ke hari sampai hari ini. Juga kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat menjalani kehidupan dan terus melaksanakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Pada kesempatan saat ini kami juga kembali dapat belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan serta menerapkan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Filipi pasal 2 ini menjadi bahan perenungan kita di ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan yang kita baca ayat 1 sampai 8 memberikan satu pengajaran bagaimana kita sebagai pengikut Kristus memiliki sikap rendah hati. Rasanya sulit menemukan kerendahan hati di masa sekarang ini. Sikap egois, egosentris, ya, segala sesuatu berpusat pada dirinya sendiri, ya, didukung oleh perkembangan teknologi, internet, HP dan lain sebagainya, semakin memudahkan orang untuk mementingkan diri sendiri, ya, menyombongkan diri sendiri. Melalui media sosial contohnya, ada banyak orang yang ingin tampil sehingga banyak orang mengenal dirinya. Banyak orang akhirnya menjadi mengagungkan dirinya, ya, dengan mengunggah foto, video ataupun status-status yang bentuknya tulisan, tetapi ingin mencari pujian diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tantangan yang terjadi di masa sekarang, ya. Untuk menjadi orang yang rendah hati, tentunya kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga sifat rendah hati yang menjadi karakter Kristen itu muncul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan sangat menekankan betapa pentingnya kerendahan hati. Kita diajar untuk menyadari bahwa untuk menjadi berguna, untuk menjadi berbuah, kita harus mengandalkan Tuhan. Setiap orang percaya diajak untuk meneladani Kristus yang mengosongkan dirinya, melepaskan identitas kealahannya sementara waktu dan hak istimewanya sementara waktu untuk mengambil rupa
sama dengan ciptaannya manusia, yakni kita sekalian. Melihat ancaman yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat Filipi, Rasul Paulus memberikan nasihat tentang kerendahan hati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan bunyinya, janganlah berbuat sesuatu hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau supaya orang lain menganggap kalian hebat. Sebaliknya, kalian harus bersikap rendah hati satu sama lain dan selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kalian sendiri. Di dalam Kristus, sikap egosentris atau mementingkan diri sendiri tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, umat Allah harus rela saling menasehati, saling menghibur, bersekutu dalam roh, mengobarkan kasih, dan menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri. Kerendahan hati itu seperti pohon yang merunduk karena syarat dengan buah yang masak dan banyak. Buah itu adalah kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, jika pohon tidak berbuah, kering dan merangas, mengangkat dirinya tinggi-tinggi dengan omong kosong dan kesombongan. Kesombongan memecah belah, tetapi kerendahan hati itu mempersatukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah memberikan teladan bagaimana Dia meninggalkan tahtanya di sorga. Dia sementara waktu tidak menggunakan kekuasaannya sebagai Allah untuk dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan kita. Dan di dalam keadaan manusia dia taat, bahkan taat sampai mati, bahkan matinya pun di kayu salib dalam kehinaan untuk menebus kita orang berdosa. Sungguh Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita rendah hati, tetapi dia juga memberikan teladan yang luar biasa. Kerendahan hati menjadi karakter Kristen. Kalau kita sebagai seorang Kristen, hendaklah kerendahan hati itu muncul dalam kehidupan kita. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita. Dan percayalah, kalau kita memperhatikan, mementingkan orang lain dalam rangka untuk melayani Tuhan melalui mereka yang perlu kita layani, tentunya setiap apa yang kita tabur untuk kebaikan orang lain tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tentunya kalau kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yang diwujud nyatakan dengan menghargai dan mementingkan orang lain lebih daripada diri kita, maka semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kita layani. Dan tentunya ketika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, kita pun terberkati melalui apa yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam diri kita menanamkan sifat rendah hati. Baik di dalam dunia maya, ya, di dalam internet, dalam status-status sosial yang kita munculkan di media sosial. Pergunakanlah kesempatan itu untuk menjadi saksi Kristus, bukan untuk membuat diri kita diagungkan, ditinggikan, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah menggunakan media sosial kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian juga di dunia nyata. Kita pun memiliki panggilan yang sama, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan sifat rendah hati yang diajarkan firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa. Biarlah ini semua boleh menjadi berkat untuk kita menjalani kehidupan dengan sesama di dalam dunia nyata ini. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan dan hidup kita boleh menjadi berkat. Sekali lagi, kesombongan atau kepentingan diri sendiri seringkali memecah belah, tetapi kerendahan hati itu mempersatukan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Engkau yang memampukan untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kerendahan hati dalam menjalani kehidupan. Kami mau menerapkan firman Tuhan
dalam kehidupan setiap hari, sehingga hidup kami mempersatukan banyak orang, banyak jemaat, dan hidup kami boleh saling melayani satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah memerintahkan dan juga memberikan teladan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.